Oke, nah gimana kalau sebaliknya nih? Mungkin banyak juga orang tua yang kayak nggak mungkin tapi ini kan perlu juga ya, kita perlu mengedukasi orang tua ya, bahwa ternyata gimana kalau orang tua itu melihat loh kok ternyata, atau mendapat laporan gitu, ternyata anaknya gitu yang suka membuli atau merundung teman-temannya gitu. Itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut? Oke, ketika anak menjadi pelaku justru nih sekarang. Oke, sebenarnya langkah awalnya sama ya parents ya, kita harus meregulasi sama tuh diri kita sendiri dulu juga, karena ketika mendengar anak menjadi pelaku pun emosinya orang tua juga bisa kompleks, bisa marah, bisa kaget, nggak nyangka, mungkin menyangkal juga gitu ya. Sehingga kita perlu tenang dulu, kita dengarkan dulu penjelasan dari anak, mungkin kita bangun komunikasi juga. Nah, ibu dengar ada laporan bahwa kamu melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada teman, boleh diceritakan, kita konfirmasi dulu ke anaknya, dan jangan melabeli atau menjudgment anak, hindari itu, karena ketika anak melakukan perundungan itu banyak sekali alasan yang melatar belakangi hal tersebut gitu. Jadi kayak fenomena gunung es gitu ya parents ya, bullying itu tuh yang kelihatan, tapi di dasar permukaan lautnya tuh yang gak kelihatan tuh banyak. Apakah sebenarnya anak mengalami kecemasan, atau mungkin dia ingin perhatian, atau mungkin dia juga memiliki emosi yang rumit yang dia tidak bisa mengekspresikan atau mencari solusinya gitu. Jadi atau trauma juga. Betul gitu ya. sekali. Atau justru dia dulu juga pernah menjadi korban gitu ya. Nah, itu dia, ketika dia dulu pernah menjadi korban gitu ya, dia ingin melampiaskan keluar dan dia gantian jadi pelaku seperti itu. Jadi kita cari sebenarnya penyebab intinya apa sih, dan itulah yang kita intervensi. Kita cari solusinya bersama-sama anak. Nih kira-kira nih dengan tadi misalnya ternyata iri gitu ya sama temennya, ada nggak sih hal-hal yang kamu bisa lakukan yang lebih positif gitu, atau misalnya ketika dia merasa tidak nyaman di rumah, lalu dia melampiaskan emosinya keluar rumah. Nah, kita juga cari itu solusi bersama dengan anak, kita arahkan agar anak memiliki beragam alternatif solusi yang lebih baik. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah kita berbicara sama anak, kita juga tentunya perlu merefleksi diri ya. Karena seringkali kita tuh maksudnya orang tua ya? Orang tua, betul sekali. Karena seringkali apa yang dilakukan anak itu berawal dari rumah. Lingkungan terdekatnya ya. Bagaimana pengasuhan kita terhadap anak? Bagaimana cara kita meregulasi emosi? Jangan-jangan ketika kita lagi marah gitu ya, kita juga teriak-teriak gitu ngatain orang. Nah, ini kan kitanya dulu berarti yang harus memperbaiki pola di rumah seperti itu ya. Dan ibu-ibu nggak jarang teriak-teriak sih biasanya. Iya sih, kayaknya hampir setiap hari ya Persi. Iya, nah dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Biarkanlah dia menjalani konsekuensi natural, minta maaf sama temennya, atau menerima konsekuensi yang diberikan oleh pihak sekolah. Dan tentunya kembali mengedukasi lagi nih si anak mengenai perundungan. Kita ajak berempati kalau kamu yang menjadi korban seperti apa, jadi anak turut merasakan gitu ya. Dan tentunya diakhiri atau ditutup dengan kita membuat anak juga percaya bahwa kita tetap selalu ada di sebelah anak dengan kondisi apapun. Jadi kalau ada apa-apa, anak juga bisa sharing sama orang tua. Jadi sebenarnya anak yang menjadi pelaku itu sebenarnya masih bisa diarahkan ya, bukan berarti kayak kita labeli terus udah anak saya emang kayak gitu, nggak ya. Sebenarnya harusnya ada tindakan-tindakan tadi ya Kak. Betul, karena sebenarnya anak itu harus mendapatkan pendampingan. Yang dia butuhkan adalah sosok orang tuanya.
Nah, ngomong-ngomong tentang membimbing anak ya Kak Anggi, ini memang penting banget peran orang tua untuk melakukan bimbingan. Jadi aku pernah baca gitu ya dari satu tokoh favorit aku tentang yang sering menangani anak dengan trauma. Kalau katanya dia tuh anak ketika dia merasa diperhatikan dan merasa didengar, itu nggak ada yang ngalahin perasaan tersebut di dunia ini. Dan anak juga bisa ngerasa calm and safe ketika dia mendapatkan hal tersebut dari orang tuanya. Sehingga untuk para orang tua jangan lelah untuk membimbing anaknya ya di rumah. Iya, semoga setelah mendengar tadi masukan-masukan dari Kak Disti, jangan makin pusing gitu ya, orang tua justru semakin semangat gitu, karena kita kan harus sama-sama gitu ya mencegah untuk ada terjadinya bullying ini gitu loh. Kita juga harus menjadi support system buat buah hati kita gitu. Jadi terima kasih banyak Kak Disti udah meluangkan waktu untuk kasih penjelasan-penjelasan tentang bullying ini. Dan teman-teman jangan lupa banyak juga episode-episode lainnya yang terkait dengan anak-anak pra remaja dan remaja. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.